Banyak yang bertanya mengenai child free. Apa itu child free? Child free itu ketika pasangan suami istri memutuskan untuk menikah, akan tetapi tidak ingin mempunyai keturunan atau memiliki anak. Jadi, apakah ketika di perjalanan pernikahan, apakah boleh ketika pasangan suami istri tidak menyetujui hal tersebut dan bisa menjadikan alasan perceraian? Halo Sobat Ingkrah, balik lagi bersama saya Rijaldi Adrian SH atau bisa yang disebut Bang Iyang. Hari ini kita akan membahas hukum tanpa pusing, tanpa ribet, tapi tetap kena dagingnya atau dapat dagingnya. Hari ini topik kita sangat menarik, di mana kita akan membahas child free, yang mana sedang booming dan trending bersama generasi Gen Z yang sedang dialami. Jadi gini, kembali bersama narasumber saya yaitu Bapak Abdul Kabir. Gimana Pak Abdul Kabir, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang Yang. Gimana Bang Kabir terkait kasus ini nih yang sedang merajalela atau sedang booming Bang Kabir? Child free, kalau secara aturan moral, child free itu kan tidak mempunyai keturunan. Ada kalau di Indonesia kurang pantas untuk ditetapkan atau diterapkan. Beda dengan di negara-negara yang sudah berkembang atau maju. Dalam hal ini negara Jepang, negara Jerman. Mereka menerapkan sistem child free atau bebas tidak mempunyai keturunan untuk menjaga kestabilan finansial. Karena menurut mereka anak tersebut hanya menjadi beban. Tapi kalau untuk diterapkan dalam hukum di Indonesia, ya jelas menurut pendapat saya, pendapat pribadi ya, silahkan bisa diperdebatkan. Bertentangan dengan norma hukum atau norma agama. Karena anak adalah sakral, anak adalah titipan. Terus sebagaimana diatur dalam asas personalitas keislaman, bahwa turunan nasab itu harus dijaga. Nah, terus hubungannya apa dengan perceraian yang kaitannya dengan bebas anak? Itu masuk klausul dalam pasal 19 huruf F. Ke situ masuknya, tapi kebukanya ketika ada di dalam pembuktian. Ketika hakim menggali pihak hakim majelis hakim menggali di dalam persidangan, fakta terungkap terjadinya peristiwa pertengkaran dan perceraian secara terus-menerus disebabkan akibat salah satu pihak tidak mempunyai keturunan atau tidak ingin memiliki keturunan karena mereka beranggapan satu, anak itu hanya membawa beban, dan ketika si pasangan sudah tua renta, anak akan meninggalkan mereka. Nah, terus fenomena tersebut atau kekinian sudah masuk ke Indonesia. Itu jadi generasi Z justru hal tersebut menurut hukum atau menurut norma-norma hukum kurang pantas kalau untuk diterapkan di Indonesia. Sementara itu dulu Pak Yang. Jadi gini Pak Kabir ya, karena di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait perkawinan nih Bang. Perkawinan kan kita bisa dianggaplah akan mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam situ kan apakah kita harus emang memiliki anak di dalam hukum Islam ataupun hukum negara? Akan tetapi kalau misalkan kita memilih untuk suatu perjanjian child free atau tidak memiliki keturunan, itu dibuatnya sebelum pernikahan atau seperti apa dia Bang? Adakah perjanjian pranikah atau adakah kesepakatan bersama terkait tidak memiliki keturunan ini Bang? Nah, untuk terkait perjanjian pranikah, lagi-lagi ya, ini bisa diperdebatkan ya. Secara hukum bisa diperdebatkan. Kalau kaitannya tidak ingin memiliki keturunan, lagi-lagi itu kalau untuk diterapkan di dalam hukum Indonesia atau hukum positif yang berlaku di Indonesia berdasarkan KHI, itu jelas menurut pendapat hemat saya ya, melanggar norma. Itu sebagaimana diatur dalam norma agama lah gitu. Jelas. Jadi hal tersebut itu kalau untuk diterapkan di Indonesia atau di hukum yang berlaku di Indonesia kurang bagus gitu.
Jadi nih sekarang nih geng Z nih ya, zaman sekarang kadang-kadang dia nikah hanya pengen enaknya doang, tapi tidak ingin memiliki keturunan. Nah, ketika pernikahan itu berjalan selama kurang lebih udah berjalan lah 2 tahun, akan tetapi bosen ini dia bang nih, bosen karena tidak memiliki keturunan. Nah, salah satu pihak kekeh pengen punya keturunan tuh, tapi salah satunya lagi tidak mau. Apakah itu bisa dijadikan alasan perceraian bang? Bisa, Bisa. bisa. Apa ininya bang, unsurnya bang, kira-kira bang? Karena dalam hukum Islam itu, suatu perkawinan apabila dipertahankan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, ya maka harus diputus. Biarpun ada apa namanya yang seperti perbuatan cerai halal, tapi sangat dibenci sama Tuhan. Tapi kan ini kita menjaga kemaslahatan suatu hubungan. Apabila hubungan tersebut apabila dipertahankan hubungan tersebut hanya menimbulkan mudarat, tidak ada manfaatnya diteruskan, maka secara hukum perkawinan tersebut bisa diputus melalui pengadilan. Terlebih-lebih dengan menggunakan dalil tidak mempunyai keturunan. Jelas ada keterkaitan dengan norma gitu. Ada kekhawatiran mempunyai anak secara finansial terganggu, ada kekhawatiran punya anak karir terganggu. Jelas dalam hukum Islam saya berani memastikan itu tidak dibenarkan. Tidak percaya sama Tuhan ya bang. Iya. Ya, luar biasa bapak ini ya. Jadi gini bang, abang selama ini kan udah jadi pengacara senior lah bang, bisa dikatakan senior. Pernah nggak menangani kasus seperti ini bang? Saya ada 3 kali pernah menemukan. Contohnya bang, bisa diungkapkan nggak ke pemirsa nih? Ya mungkin hanya kisi-kisi doang ya gitu ya. Nggak mungkin kan saya mengungkapkan identitas. Jadi ada 2. Misalnya nih si perempuan kita sebut B, si laki-laki A dan B lah gitu. Jadi terbalik, yang si perempuannya ingin mempunyai keturunan, si laki-laki tidak mempunyai keturunan. Tidak ingin punya keturunan, akhirnya terjadi perceraian. Cuman dia alasannya percekcokan terus-menerus. Masuk ke pasal berapa itu bang? 19 huruf F. Tapi fakta persidangan dalam pembuktian itu yang digali. Fakta yang terjadi dalam perkembangan rumah tangga tersebut itu karena tidak mempunyai keturunan, tidak ingin memiliki anak. Jadi disimpangi 19 huruf F itu. Terus yang satu lagi sama alasannya kurang dalam memberikan nafkah lahir, hanya sekedarnya saja alasan perceraiannya. Tetapi fakta di persidangan ketika digali oleh majelis hakim itu lagi. Jadi mereka itu keengganan untuk tidak memiliki keturunan karena menurut mereka anak itu hanya membawa beban. Nah, terus ketika mereka sudah tua, anak akan meninggalkan mereka. Jelas kalau menurut hukum, apalagi kita bicara budaya ya, norma-norma ketimuran yang berlaku di negara kita sangat jelas bertentangan gitu. Kalau untuk diterapkan di negara maju ya sah-sah saja. Alasan mereka kan untuk menjaga kestabilan ekonomi lah segala apa. Kalau untuk diterapkan di kita ya jelas dalam hal ini ya harus lebih hati-hati dalam membuat alasan perceraian itu. Balik lagi bang ke awal, saya kan membahas terkait perjanjian pranikah. Di sini saya kurang tuntas nih bang. Ketika seseorang membuat perjanjian pranikah, itu terkait presale ya bang ya, tidak memiliki keturunan. Apakah perjanjian tersebut sah secara hukum? Pandangan abang seperti apa bang? Ini saya kira pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaan yang sangat keras. Dari kacamata hukum atau dari sisi hukum jelas batal demi hukum. Karena jelas perjanjian tersebut bertentangan dengan norma-norma. Dengan norma-norma agama, dengan norma-norma kesusilaan. Karena perjanjian itu dibuat harus dengan cara halal. Kalau menggunakan istilah dalam ilmu santri, batolat itu namanya. Batal. Bang, melihat dari kasus Chelsea, abang kan selaku anggota LBH Anggrek Bulan nih bang nih. Gimana sih bang ketika ada seseorang datang konsultasi, itu langkah apa yang akan abang lakukan? Saya kira langkah awalnya memberikan nasihat hukum ya.
memberikan pencerahan, memberikan wejangan hukum. Kalau bisa ya perkawinan itu dipertahankan sebagaimana amanat undang-undang perkawinan. Tujuan perkawinan apa sih? Tujuannya kan untuk membuat keluarga sakinah mawaddah warohmah. Tapi apabila terjadi keinginan dari mereka untuk mengakhiri hubungan tersebut, ya dilakukan dengan alasan sesuai dengan norma-norma ketimuran. Itu pendapat saya ya. Jangan digaungkan atau didengungan. Gua merit sama lu mau, tapi gua nggak mau punya anak. Itu yang bahaya. Itu harus kita kikis. Dan bahkan kekinian sampai ada orang tua melakukan hal tersebut kepada anaknya. Lu ngapain kawin? Ada yang seperti itu. Karena degradasi moral kalau menurut saya saat ini. Jadi budaya luar coba diterapkan di Indonesia. Sedangkan di kita itu masih proses ya budaya ketimuran lah yang sangat kental. Beda dengan di luar. Yang di luar tadi ya silahkan. Kalau di Jepang makanya udah menjadi budaya, di Jerman udah menjadi budaya hal-hal tersebut. Silahkan mereka lakukan di sana. Tapi kalau untuk diterapkan di Indonesia kurang maksimal atau secara hukum kurang layak dan patut. Karena itu tadi kita orang timur harus memegang prinsip ketimuran. Apalagi berdasarkan syariat Islam. Harus kecuali emang dari ajali, maaf ya, dari ajali kita tidak mempunyai keturunan. Itu hal yang lain. Bang, Abang kan salah satu anggota Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan, Bang ya. Bagaimana sih kawan-kawan di sini nih jika ingin konsultasi lebih mendalam terkait pericel tersebut, Bang? Apa langkah yang Abang lakuin nih, Bang nih? Oke, Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terkait konsultasi hukum, pendampingan hukum, apapun bentuknya itu terkait persoalan hukum, hukum keluarga, apalagi yang kita bahas tadi terkait child free. Itu bisa kita bahas, kita tangani, dan Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia siap memberikan Pelayanan prima, Bang ya, secara cuma-cuma kita ya. Ketika emang ada yang mau konsultasi, kawan-kawan silakan. Alamatnya di mana, Bang, kalau boleh tahu, Bang? Di Jalan Anggrek Bulan, di seputaran Pengadilan Agama Tiga Raksa, samping Alfa dekat Kodim. Wah, luar biasa pembahasan kita hari ini terkait child free. Nah, di sini Pak Kabir, ada nggak poin-poin penting yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau pemirsa podcast nih, Bang Kabir nih? Jangan bercerai, pertahankan rumah tangga. Karena negara dalam hal ini telah melakukan pengadilan ya, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA nomor 3 tahun 2003 terkait masa tunggu untuk bercerai. Artinya SEMA tersebut untuk tidak mempermudah bercerai, itu ada aturannya. Nah, terus biarpun terjadi perceraian, mungkin itu hak seseorang. Tapi kalau bisa dikomunikasikan, didamaikan, dirukunkan, intinya perpisahan itu tidak baik. Nah, balik lagi ke topik kita itu yang tidak memiliki keturunan. Biarpun saya secara pribadi menolak alasan seperti itu, tapi kalau secara keseluruhan itu hak mereka lah, hak masing-masing. Saya tidak mau masuk ke ranahnya pribadi. Kalau secara pribadi saya menolak alasan seperti itu. Kita bahas sedikit lagi, Bang, terkait bukti nih, terkait child free itu seperti apa untuk pembuktiannya, Bang? Abang sih mancing-mancing ini ya. Fakta yang terungkap di persidangan tidak sesuai dengan alasan. Jadi alasan perceraiannya tersebut, si tergugat misalnya ini dalam memberikan nafkah hanya sekedarnya saja, padahal bukan itu. Nah, ketika digali sama hakim, ada fakta yang keluar, mereka tidak mempunyai keturunan, tidak ingin memiliki keturunan, karena anak tersebut hanya mau membawa beban kepada mereka dan mengganggu mereka secara finansial. Itu satu yang saya alami ya. Terus yang kedua, yaitu tadi fenomena juga ya sedikit, ya mungkin boleh di-cut lah. Itu tuh
Itu ya Bang Cukup ya. seperti itu kayaknya ya. Jadi untuk kawan-kawan jangan biarkan masalah hukum berlarut-larut atau terlalu lama. Jadi ketika kawan-kawan punya permasalahan terkait hukum, bisa datang ke sini ke Lembaga Bantuan Hukum Anggrek Bulan Indonesia, yang mana salah satunya ada Bapak Abdul Kabir. Terima kasih Bapak Abdul Kabir. Terima kasih, Semoga Bang Jan. ilmunya bermanfaat Amin, untuk amin, kawan-kawan amin, semua amin. ya. Mungkin itu saja Bang Kabir yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum Pak Kabir.